Ya, mas hati-hati. Bukan keturunan Nabi, tiba-tiba ngaku keturunan Rasulullah SAW. Wah, ini adalah dusta. Jangankan kau ngaku keturunan Nabi, ngaku kepada orang lain pun nggak boleh. Memasukkan nasab itu nggak boleh, haram. Nggak kecium bau surga, apalagi nasabnya Rasulullah. Jangan ngaku-ngaku punya nasab. Kalau orang berdusta nasab, dosa gede, lam yajid arbal jannati, tidak akan mencium bau surga. Bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Wah, ini dosa pengkhianat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Wali NU. Semoga kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dan semoga kita semuanya juga dapat mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, dapat mengamalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan di bulan Ramadan maupun ibadah-ibadah yang disunnahkan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini sebuah tayangan video berisi ceramah singkat dari Buya Yahya. Mungkin Anda sudah sangat mengenal salah satu di antara tokoh penceramah yang ada di Indonesia yang populer disebut dengan Buya Yahya. Saudara-saudari, kalau beberapa tahunan yang lalu, tepatnya lebih kurang 3,5 tahun yang lalu, ketika awal-awal kemunculan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyampaikan perkara kebatilan daripada nasab kaum Ba'alwi ataupun nasab para habaib, maka banyak sekali orang yang pro dan orang yang kontra pada saat itu, sehingga nasab Ba'alawi menjadi polemik di dunia maya khususnya dan juga secara offline di mana-mana menjadi pembicaraan. Nah, di antara mereka yang pro kepada habaib Ba'alwi disebutlah sebagai mukibin, dan datang dari mereka itu dari kelas-kelas tokoh-tokoh penceramah. Dan di antara mereka adalah sosok yang bernama Buya Yahya ini. Ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar ceramah-ceramah sebelumnya yang membahas topik tentang nasab kaum habaib di dunia, yang intinya ia sangat meyakini nasab para habaib sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia pun menyampaikan pembelaannya itu berdasarkan rekam jejak yang banyak di YouTube, tetapi sayangnya Buya Yahya pada saat itu tidak menyertakan pembelaannya dengan dalil-dalil ataupun hujah-hujah yang bisa memperkuat ataupun membuktikan bahwa para habaib itu adalah betul-betul dapat diakui sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari yang kami muliakan, video barusan di awal tadi ini adalah video short yang kebetulan saja muncul di beranda channel YouTube kami dalam wujud video short yang dibuat ataupun dipublikasikan oleh cucu Ubed 1 ya. Walaupun singkat, tetapi di situ ada poin-poin di mana Buya Yahya menyampaikan topik tentang nasab dan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia bukan keturunan. Maka orang-orang yang seperti itu, sebagaimana hadis yang dikutip oleh Buya Yahya, maka orang tersebut tidak akan dapat mencium baunya surga, saudara-saudara. Apakah Buya Yahya ketika menyampaikan ini, beliau sudah tobat dari mukibin ya, menjadi mukibin,
habaib atau ini video lama, saya kurang tahu juga ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Buya Yahya bahwa mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad atau bahkan keturunan siapa saja tetapi bukan, maka mereka itu ya betul sebagaimana hadis yang disampaikan tadi tidak bisa mencium baunya surga. Dalam bahasa yang lainnya ataupun teks hadis yang lain, ia akan berada di neraka atau ditempatkan atau dijebloskan ke dalam api neraka. Saudara-saudari yang berbahagia, ya mudah-mudahan siapapun Anda, terutama saat ini ya, kepada para habaib kaum Ba'alwi di dunia secara umum dan khususnya di Indonesia, hendaklah tidak lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Anda semua itu bisa memberikan bukti-bukti atau fakta-fakta yang bisa mendukung pengakuan Anda tersebut. Namun begitu, bagi siapapun Anda yang kebetulan mendengarkan suara kami ini, sebaiknya tidak perlulah mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW kecuali memang ditanya. Khawatirnya nanti ada setan, saudara-saudara. Ada dedengkotnya iblis, saudara-saudara, yang merasuki hati Anda. Sehingga kemudian menjadi takabur, menjadi semacam orang yang merasa dirinya paling mulia. Kemudian memandang rendah orang lain yang nasabnya yang menurut kalian adalah rendah karena bukan bernasabkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ini sama saja dengan apa yang pernah terjadi kepada iblis atau Azazil, ya, Azazil, yang mana ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, ia memberontak, ya, enggan menolak perintah Allah. Mengapa? Karena merasa dirinya tadi derajatnya lebih tinggi, zatnya lebih tinggi. Ya. Apa katanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ana khairun minhum. Saya ini lebih baik daripada dia itu. Nabi Adam alaihissalam. Itu kata iblis, saudara-saudara. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Derajat aku tinggi. Zat aku ni, zat tubuh aku ni lebih mulia. Dibandingkan dia, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia, wahai Allah, dari unsur tanah yang diinjak-injak, kotor pula lagi. Jadi kalau Anda nanti membangga-banggakan nasab, ya, jadi saran kami sebaiknya menjaga sikap, andai pun Anda betul-betul adalah termasuk di antara keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian tidak perlulah mensiarkannya kemana-mana, memamerkan, menceritakan, mempopulerkan diri Anda sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kecuali memang ada pendataan. Anda ditanya, nggak apa-apa Anda menjawab bahwa Anda adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau tidak ada yang diperlukan untuk menceritakannya, diam itu mungkin lebih baik. Atau menyembunyikan perkara nasab Anda itu lebih baik. Untuk menjaga hati Anda dari terjatuh sebagaimana terjatuhnya iblis, ya, Azazil, ke dalam derajat yang serendah-rendahnya
dan yang paling berbahaya yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga di dalam peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kita bersabda, min alamatil jahiliyah, di antara tanda-tanda orang-orang yang jahil itu, yaitu yang pertama ya adalah orang yang membangga-banggakan nasab, saudara-saudara. Maka itu sebaiknya sembunyikan saja, kecuali memang ada pendataan, ada pertanyaan kepada Anda, sebenarnya siapa sih Anda? Anda itu keturunan siapa? Gitu ya. Baru Anda jelaskan. Jadi nggak usah sibuk-sibuk. Saya ini Raden, umpamanya. Saya ini Gus. Saya ini anak Kiai. Saya ini adalah di dalam tubuh saya ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu mengucapkan itu jangan-jangan ada setan yuwaswisu fi sudurin nas. Ada setan, ada jin yang mempengaruhi Anda, memberikan influence sehingga Anda menjadi mutakabbir, takabur, saudara-saudara. Dan nanti berujung kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan berujung kepada dijebloskannya diri Anda ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudari yang berbahagia, coba kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Buya Yahya ini. Ngaku kepada orang lain pun nggak boleh, memasukkan nasab tua boleh, haram. Nggak kecium bau surga, apalagi nasabnya Rasulullah. Jangan ngaku-ngaku punya nasab. Kalau orang berdusta nasab, dosa gede, lam yajid arbal jannati, tidak akan mencium bau surga. Bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Wah, ini dosa pengkhianat ini. Ya, mas hati-hati. Bukan keturunan Nabi, tiba-tiba ngaku keturunan Rasulullah SAW. Wah, ini adalah dusta. Jangankan kau ngaku keturunan Nabi, ngaku kepada orang lain pun nggak boleh, memasukkan nasab tua boleh, haram. Nggak kecium bau surga, apalagi nasabnya Rasulullah. Saudara-saudari yang kami muliakan, apa yang disampaikan oleh Buya Yahya ini adalah kebenaran, bahwa tidak boleh kita mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita bukan keturunannya, saudara-saudara. Dan bagaimana dengan Buya Yahya terhadap ceramahnya ini? Apakah beliau ketika menyampaikan ceramah yang sekarang ini, yang kita dengarkan barusan tadi, statusnya masih menjadi orang yang mempercayai klaim daripada kaum Ba'alwi, ataukah masih? Ya, kalau masih berarti statusnya masih mukibin, saudara-saudara. Dan selama ini sepertinya kami belum menemukan video-video ataupun ceramah-ceramah dari Buya Yahya yang ketika membela nasab para habaib tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyertakan fakta-fakta, bukti-bukti ataupun dalil-dalil. Yang ada hanyalah pembelaan saja selama ini, saudara-saudara. Jadi status daripada ceramah yang singkat tadi ini, yang kebetulan melintas di beranda YouTube kami dalam wujud video short, apakah Buya Yahya ini sudah bertobat dari menjadi mukibin nasab para habaib ataukah tidak, kami tidak mengetahuinya. Saudara-saudari yang berbahagia, demikianlah tayangan video kali ini sebagai selingan. Dan semoga kita semuanya dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dapat melaksanakan ibadah wajib puasa, dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan selama bulan Ramadan, dan tentunya semoga kita semua juga mendapatkan
keberkahan-keberkahan bulan Ramadan, termasuk juga keberkahan malam Lailatul Qadarnya, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam dari kami, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.